Halo Sobat Doba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 169 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di hadapan Xiaoyan, kekuatan suci yang melingkupi api suci batu hati melesat datang bagaikan badai menyala. Di dalamnya, sebutir kristal suci memancarkan aura kuno yang membuat ruang bergetar. Melihat pemandangan itu, sudut bibir Xiaoyan perlahan terangkat membentuk senyuman yang langka. Hari ini adalah hari yang telah dia dambakan sejak lama. Setelah begitu banyak waktu dan penderitaan, akhirnya dia benar-benar berhadapan dengan sumber api suci batu hati. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Namun sebelum dia sempat larut dalam kegembiraan itu, suara peringatan yang tegas membuyarkan pikirannya. Jangan terlalu cepat merasa senang. Langkah berikutnya adalah yang paling penting. Jika kau tidak sanggup menahannya, maka segalanya akan berakhir di sini, ucap Long Yi dengan nada berat. Xiaoyan mengangguk perlahan. Dia tahu proses menelan api suci bukanlah hal yang ringan. Dia segera mengerahkan seluruh kekuatan dan memanggil keluar alun-alun api surgawi yang luas, melingkupi tubuhnya sepenuhnya. Dengan perlindungan itu, setidaknya dampak dari guncangan penyerapan dapat sedikit berkurang. Sesaat kemudian, kekuatan asal api suci batu hati tiba di hadapannya. Di dahi Xiaoyan, lambang klan Xiao perlahan tampak samar, bergetar lembut, seakan merespon kekuatan agung itu. Dari arah cahaya suci itu, terdengar suara dalam dan penuh wibawa. Anak muda, nama kaisar ini adalah Xin Yan, api suci batu hati, peringkat 35 dalam daftar api suci. Meski kekuatanmu masih lemah, namun aku percaya tidak ada pengecut di antara darah keturunan klan Xiao. Dari dirimu, aku melihat bayangan seseorang yang pernah kukenal. Nada suaranya semakin tegas, menggema di ruang kosong. Kaisar api suci batu hati bersedia mengikuti langkahmu. Mendengar hal itu, Xiaoyan mengatur nafasnya dalam-dalam. Setelah auranya kembali mencapai puncak, dia tidak ragu lagi. Api surgawi 23 warna muncul di telapak tangannya, menyelimuti jari-jarinya sebelum akhirnya dia meraih kekuatan asal api suci batu hati di hadapannya. Dia tahu, hanya dengan menelan inti kekuatan itu dan menahan guncangan penghancur yang mengiringnya, barulah proses penyerapan sejati dapat diselesaikan. Ledakan besar terdengar saat telapak tangannya bersentuhan dengan api suci tersebut. Xiaoyan mengerahkan seluruh tenaga dan membentak keras. Keluar semuanya! Dengan teriakan itu, tubuhnya dipenuhi cahaya berwarna tanah. Kekuatan api suci batu hati mulai merembes masuk, seperti aliran sungai jernih yang perlahan menyusup ke seluruh tubuhnya. Namun sesaat kemudian, jeritan kesakitan terdengar. Kekuatan yang luar biasa berat itu menyapu seluruh tubuhnya dari dalam, menekan jiwa dan otot hingga hampir hancur. Warna darah mulai memenuhi matanya, menunjukkan betapa besar tekanan yang harus dia tanggung. Anak muda, bertahanlah, seru suara Xin Yan dari dalam gelombang api suci. Xiaoyan mengepalkan giginya erat-erat. Tidak apa-apa, lanjutkan. Meski rasa sakit itu seolah hendak merobek tubuhnya, dia tetap memaksa diri untuk menahan dan menyerap kekuatan itu. Dia dapat merasakan di dalam dirinya teknik mantra pembakaran yang selama ini stagnan sejak tiba di benua Dodi perlahan mulai berguncang dan menunjukkan tanda-tanda terobosan. Pekikan kesakitan terus bergema. Namun seiring waktu, tubuh Xiaoyan semakin kuat. Setelah beberapa saat, lambang klan Xiao di dahinya bersinar terang, memancarkan kekuatan lembut yang menenangkan tubuhnya. Ketika tubuhnya mulai terbiasa dengan panas dan tekanan itu, kekuatan jiwanya yang besar bergerak, mencoba menelan keseluruhan sumber api suci. Xin Yan mengeluarkan tawa ringan. Benar-benar anak yang berani. Biasakan tubuhmu dengan sebagian kecil dari kekuatan ini, lalu telan sisanya dalam satu tarikan nafas. Bagus, sangat bagus. Namun bahkan sebelum Xiaoyan sempat menindaklanjuti, Xin Yan sudah lebih dahulu menembus ke dalam tubuhnya. Tubuh Xiaoyan seketika diselimuti warna tanah pekat. Sisa 80% kekuatan suci yang belum terserap langsung menyerbu masuk ke dalam dirinya. Dia merasa tubuhnya berubah seperti tungku besar yang siap meledak kapan saja. Api suci dan 23 api surgawi bertemu di dalam tubuhnya. Kedua kekuatan yang sama-sama agung itu bertabrakan hebat, menimbulkan benturan dahsyat di dalam saluran energinya. Celaka, jika terus begini, tubuhku akan meledak, desisnya dengan wajah pucat. Keringat dingin menetes deras. Dia tahu betul, baik api suci maupun api surgawi, masing-masing memiliki kekuatan yang sanggup menghabisinya seketika. Ledakan beruntun terjadi di dalam tubuhnya,
dan kekuatan suci itu terus menekan api surgawi yang berusaha bertahan. Lalu Doki di dalam tubuhnya berguncang hebat, seolah hendak hancur. Tidak masuk akal, kekuatan ini bahkan membuat jiwa di tingkat kaisar pun gentar. Serunya dalam hati. Namun di tengah kepanikan itu, suara Sirian kembali terdengar. Anak muda, kristal itu telanlah. Hanya kristal api suci yang mampu menampung kekuatan ini. Tanpa ragu, Xiaoyan meraih kristal merah berbentuk prisma yang melayang di depannya dan langsung menelannya. Ledakan energi kembali bergema. Lautan jiwanya bergetar hebat, hampir hancur oleh kekuatan yang tak terkendali itu. Jika lautan jiwa runtuh, maka dasar kehidupannya akan musnah. Namun bersamaan dengan itu, di inti kesadaran jiwanya, inskripsi inti ilahi bergerak memancarkan cahaya lembut, seolah merespon dengan sukacita. Meski Xiaoyan belum sempat menyadarinya, tak lama setelah kristal api suci menyatu dengan tubuhnya, dia merasakan kekuatan mengerikan itu mulai tertarik ke arah kristal. Perlahan diserap dan dinetralkan, ancaman ledakan pun berangsur reda. Xiaoyan mengatur nafas dalam-dalam, menatap kosong ke depan sambil bergumam, di mana sebaiknya aku menyimpan kristal ini. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk menyalurkannya ke lautan Doki. Dengan kendali penuh atas kekuatan jiwanya, dia menekan kristal api suci itu ke dalam ruang energi di tubuhnya. Ketika proses itu selesai, kendalinya atas kristal api suci menjadi semakin halus. Namun begitu kristal itu menyentuh lautan Doki, seekor binatang api raksasa yang tertidur di dalamnya perlahan membuka matanya. Sepasang mata berwarna merah keunguan itu menatap tajam ke arah kristal, seolah menghadapi musuh yang tidak bisa diampuni. Xiaoyan menatap ke arah dalam dirinya dengan wajah penuh kebingungan. Dia tidak dapat memahami mengapa di dalam lautan Doki miliknya muncul seekor binatang buas yang terbentuk dari api. Namun, satu hal yang dapat dia pastikan, asal-usul makhluk itu pasti berkaitan dengan 23 jenis api surgawi yang telah dia kuasai. Tiba-tiba, binatang api itu meraung keras hingga mengguncang seluruh lautan Doki, seolah sedang menyatakan kedaulatannya. Dalam raungan itu tersirat makna yang jelas. Lautan Doki ini adalah wilayahku, kembalilah ke tempat asalmu. Namun pada saat itu, kristal api suci berwarna tanah yang memancarkan aura purba dan tandus bergetar lembut. Seolah merespon hinaan tersebut, kristal itu melepaskan seberkas kekuatan suci yang sangat kecil, namun mengandung kekuatan yang sanggup menghancurkan seorang Dodi bintang 6 sekalipun. Kristal itu menembakkan cahaya tanah kuning yang menghantam ke arah binatang api dengan kecepatan kilat. Ketika serangan itu mendekat, binatang api menatap dengan mata berbentuk belah ketupat, memperlihatkan sedikit keraguan. Namun pada saat kekuatan api suci itu hampir mengenai dirinya, dia tiba-tiba membuka rahang besar dan menelan serangan itu bulat-bulat. Setelah menelan kekuatan api suci tersebut, 23 jenis api surgawi yang bersemayam dalam tubuhnya tiba-tiba menyala bersamaan, membentuk pancaran warna yang amat memukau. Xiaoyan melihat pemandangan itu, lalu tersenyum tipis. Langkah selanjutnya, inilah tahap yang paling penting, ucapnya perlahan. Kemudian melepaskan seluruh kekuatan api suci dari dalam kristal api suci itu. Binatang api tersebut sejatinya adalah wujud lautan Doki milik Xiaoyan itu sendiri. Dia masih belum memahami sepenuhnya mengapa Doki di dalam lautan itu menghilang. Namun kini dia bisa memastikan bahwa semua energi tersebut telah diserap oleh binatang api ini. Proses kultivasi seorang Dodi pada dasarnya adalah bentuk pemadatan energi dalam lautan Doki. Karena itu, untuk meningkatkan kekuatannya, Xiaoyan harus menekan dan memadatkan tubuh binatang api itu hingga pada akhirnya mencapai batas yang memungkinkan baginya untuk naik ke tingkat berikutnya. Ketika kekuatan api suci yang amat besar mulai menyebar, binatang api tersebut menampakkan ekspresi gembira di wajahnya. Tanpa menunggu perintah dari Xiaoyan, dia langsung membuka mulut dan mulai menelan kekuatan itu sedikit demi sedikit. Semakin lama proses itu berlangsung, api suci mulai terurai dan diserap, hingga Xiaoyan dapat merasakan kekuatannya yang selama ini tertahan di tingkat awal Dodi bintang 5 perlahan meningkat. Dia juga menyadari sesuatu yang mengejutkan. Api suci yang dahulu begitu mengerikan, kini tampak begitu lemah di hadapan binatang api itu. Xiaoyan menatap pemandangan itu dengan senyum getir, kemudian duduk bersila dengan tenang, menutup mata untuk melanjutkan proses penyatuan. Dia tahu proses penyempurnaan ini akan memakan waktu yang panjang, maka dia pun tidak tergesa-gesa. Sementara itu di sisi lain pegunungan gurun, di sebuah tempat dengan deretan tiang kayu dan tikar meditasi, tampak Xiaoyi, Mu Yingying, Lu Ji, Mu Feng dan San Yao tengah duduk bersila. Udara di tempat itu dipenuhi Doki yang amat pekat, membuat kekuatan kelima orang itu meningkat pesat. Xiaoyi tiba-tiba membuka matanya.
merasakan getaran kekuatan yang terhubung dengan api surgawi milik Xiaoyan. Sepertinya kakak berhasil, ucapnya dengan nada lega. Mendengar itu, Mu Yingying menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Benarkah dia berhasil? Tanyanya. Namun sebelum sempat mereka menenangkan diri, tanah di bawah mereka bergetar hebat. Pegunungan gurun bergetar keras seolah hendak runtuh. Mu Feng yang berdiri di samping mereka menatap heran. Apa yang sedang terjadi? Xiaoyi memandang ke arah puncak gunung yang mulai retak. Ayo pergi. Api suci telah berhasil ditaklukkan. Namun proses penyatuannya akan memakan waktu lama. Selain itu, para makhluk jahat dari luar dunia sudah dimusnahkan. Pegunungan ini sebentar lagi akan runtuh, ucap Long Yi. Mu Yingying menatap ke arah puncak gunung yang terbakar. Semoga dia baik-baik saja, ucapnya pelan. Xiaoyi menoleh dengan senyum yakin. Tenang saja, jika dia mampu menaklukkan api suci, maka gunung ini bukanlah halangan baginya. Setelah berkata demikian, dia langsung melesat ke langit, diikuti oleh Mu Feng dan yang lainnya. Hanya Mu Yingying yang sempat menoleh ke belakang sebelum pergi. Tatapannya dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Mengapa aku merasa di puncak pegunungan gurun masih tersembunyi sesuatu? Dia terdiam sesaat, lalu menggeleng pelan. Mungkin hanya perasaanku saja. Dengan itu, dia pun berbalik dan menyusul yang lainnya. Di sisi lain pegunungan gurun, Yan kembali setelah mengantar kelompok Xiaoyi ke tempat yang aman. Dia membawa serta San Yao dan Sang Ling, bersiap untuk pergi. Bergabunglah dengan kami, ucap Yan kepada Sesing. Sesing menunduk hormat. Baik, jawabnya singkat. Matanya memancarkan rasa hormat yang dalam. San Yao menatap ke arah puncak gunung yang kini menyala oleh lautan api. Xiaoyan, saat kita bertemu lagi nanti, aku pasti sudah menjadi jauh lebih kuat, ucapnya dengan nada penuh tekad. Yan tersenyum lembut. Pergilah, gunung ini akan segera runtuh. Kemudian, dia menatap langit. Suaranya rendah namun penuh keyakinan. Tenanglah, anak itu akan bersinar terang di masa depan. Dia menatap jauh ke arah Cakrawala, lalu menambahkan, kalian mungkin telah mengurung orang-orang dari klan Xiao, namun tidak pernah tahu bahwa mereka bukan penduduk asli dari benua Dodi. Aku benar-benar menantikan hari ketika anak itu menggemparkan dunia ini. Begitu ucapannya selesai, tubuh Yan dan kelompoknya diselimuti cahaya Doki berwarna kuning, lalu melesat bagai meteor, meninggalkan pegunungan gurun yang mulai runtuh. Di kedalaman gurun kematian, debu dan pasir berterbangan membentuk pusaran besar. Dalam pusaran itu, terselip kekuatan api yang mengerikan. Meilan yang berada tidak jauh dari sana segera menyadarinya. Bagaimana ini? Apakah manusia menyerang lagi? Seru Meilan sambil berlari menemui sang Raja Ular. Raja Ular menggeleng berlahan, matanya penuh keraguan. Tidak, ini bukan serangan. Getaran ini rasanya mirip dengan lokasi legendaris, Pegunungan Gurun, ucapnya pelan. Nama itu membuat Meilan terkejut. Pegunungan Gurun, serunya. Raja Ular berpikir sejenak, lalu memerintahkan dengan tegas. Segera kirim orang untuk menyelidiki. Jika menemukan penyintas, tangkap hidup-hidup. Selain itu, perintahkan agar mata-mata kita tetap mengawasi kuil Medusa. Aku merasa sesuatu yang besar akan terjadi di sana, ucap sang Raja Ular dengan nada serius. Baik, jawab Meilan, lalu segera pergi melaksanakan perintah. Sementara itu di dalam istana Kekaisaran Xuanling, para pejabat istana mulai gelisah. Mengapa Raja Xuanling belum juga kembali? Apakah sesuatu telah terjadi padanya? Sejak mereka pergi ke gurun kematian, hanya Qin Tian yang kembali. Apakah mungkin Qin Tian? Namun sebelum bisik-bisik itu berkembang lebih jauh, suara tenang bergema di dalam aula megah. Yang memiliki urusan, sampaikan. Yang tidak mundur. Qin Tian yang duduk di kursi tertinggi menatap mereka dengan pandangan datar. Para pejabat saling berpandangan dan hanya bisa menghela nafas. Baiklah, bubar, ucap salah satu dari mereka, dan perlahan aula itu kembali sunyi. Setelah semua pergi, sosok Yao Xin muncul di sisi Qin Tian. Komandan, apakah kita perlu kembali ke gurun kematian? Tanyanya. Qin Tian menggeleng ringan. Tidak perlu, Raja Xuanling tidak akan mati semudah itu. Kita hanya perlu menunggu, jawabnya tenang, lalu melangkah keluar dari aula. Di tepi gurun, Su Lao berdiri sambil menatap ke arah runtuhan gunung yang jauh di sana. Semoga anak-anak itu baik-baik saja, ucapnya lirih. Dia mengeluarkan 5 keping papan kayu kecil yang bersinar terang. Tanda kehidupan Xiaoyan dan rekan-rekannya masih utuh. Pegunungan gurun memang berbahaya, bahkan mungkin dihuni oleh makhluk dari luar dunia. Namun di sanalah harta sejati bagi mereka tersembunyi. Su Lao menatap papan-papan itu dengan senyum penuh harapan. Pertandingan besar sekte tinggal 7 tahun lagi. Xiaoyan, aku ingin tahu,
Apakah kali ini engkau mampu membuat seluruh Suan Santian mengguncang oleh namamu? Di sebuah jalan setapak yang remang, dua gadis muda yang tampak polos sedang bercakap dengan nada ringan. Apakah menurutmu Xiaoyan masih hidup? Hah, Xiaoyan yang dari aula manusia itu. Aku dengar dia mati di gurun kematian saat berlatih. Benarkah? Sayang sekali, padahal dia pemenang pertama dalam seleksi poin waktu itu. Namun, belum sempat mereka melanjutkan pembicaraan, suara batuk ringan yang penuh tekanan terdengar dari belakang mereka. Suhu udara seketika meningkat, membuat keringat membasahi kening kedua gadis itu. Saudara senior Xiaoyi, kami tidak bermaksud apa-apa. Kami hanya mengulang apa yang dikatakan orang-orang, ucap salah satu wanita itu. Pria yang berdiri di depan mereka memiliki wajah tampan dengan garis wajah halus. Meski jelas seorang pria, parasnya bahkan dapat menimbulkan rasa iri pada para gadis. Mereka tahu, pria bernama Xiaoyi ini jarang muncul di depan umum. Namun kekuatannya sangat mengerikan. Lebih dari itu, dia dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan Xiaoyan. Siapa yang menyebarkan kabar itu? Suara Xiaoyi terdengar dingin. Aura membunuh yang dia pancarkan perlahan memenuhi udara, menekan nafas kedua gadis itu. Dari senior Yeking dari Aula Bumi, jawab mereka. Sampaikan padanya, jika berani mengucapkan hal itu lagi, aku akan membuatnya merasakan neraka yang sesungguhnya. Sebelum kata-katanya benar-benar berakhir, sosok Xiaoyi sudah lenyap dari pandangan. Saudara senior Xiaoyi, kekuatannya bahkan mungkin melampaui ketua Aula Bumi. Fisik salah satu, berhentilah membicarakannya. Identitasnya terlalu misterius. Bahkan para tetua dari ketiga aula bersikap hormat padanya. Ucap yang lain, sembari mereka melanjutkan langkah dengan hati-hati. Setibanya di tempat tinggalnya, Pavilion Wushu, Xiaoyi disambut oleh suara yang datang dari belakang. Bagaimana? Belum ada kabar tentang Xiaoyan? Xiaoyi menjawab tanpa menoleh. Belum. Namun aku masih bisa merasakan jejak keberadaannya, dan kekuatan yang dimilikinya kini jauh melampaui diriku. Suara dari belakang itu milik Mu Feng, yang menatap Xiaoyi dengan raut serius. Sudah hampir 5 tahun sejak kita meninggalkan pegunungan gurun itu. Apakah menelan satu api suci memang memerlukan waktu selama itu? Dia menghela nafas pelan, matanya melirik sekeliling dengan waspada, seolah takut ada yang mendengar ketika menyebut nama api suci. Sejak keluar dari pegunungan gurun, kekuatan Mu Feng, Ludi, dan Mu Yingying telah meningkat pesat. Tiba-tiba, suara lembut seindah denting lonceng terdengar. Menelan api suci bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarangan. Namun aku yakin, waktunya tidak akan lama lagi. Mu Yingying melangkah masuk dengan senyum ringan. Mu Feng segera menyadari sesuatu yang janggal. Aura yang mengalir dari tubuh Mu Yingying kini jauh lebih kuat. Dia menatap tak percaya. Menembus tahap do di bintang 5 puncak, ucap terkejut Mu Feng. Dia hanya bisa mengelus kepala sendiri dengan wajah getir. Dia tahu kemajuannya sendiri sebenarnya sudah luar biasa. Dari do di bintang 5 tahap awal hingga tahap akhir dalam waktu singkat. Namun di hadapan Mu Yingying, pencapaiannya terasa tak berarti. Setahun yang mereka habiskan di pegunungan gurun memberi mereka banyak keberuntungan. Konsentrasi sumber energi yang luar biasa pekat di sana membuat kekuatan mereka meningkat dengan pesat. Sejak keluar dari sana, mereka pun kembali ke Pavilion Fengxiang, menjalani latihan hari demi hari hingga waktu berlalu lebih dari 3 tahun. Pada saat ini Ludi melangkah keluar dengan wajah sedikit muram. Orang-orang dari Aula Bumi datang membuat keributan lagi. Mu Yingying menjawab dengan tenang, biarkan saja. Yang terpenting sekarang adalah menunggu kepulangan Xiaoyan. Setelah itu, kita akan mengikuti pertandingan tim antara Aula Langit, Bumi, dan Manusia. Kompetisi individu tidak perlu kita pedulikan. Xiaoyi mengangguk. Aku setuju. Keempatnya saling memandang, lalu berkata serempak. Ketika kakak kembali, kita akan membuat nama Aula Manusia bergema di seluruh Pavilion Fengxiang. Sementara itu di dalam salah satu ruangan Aula Bumi, seorang pria dengan wajah tegas berbicara dengan nada dalam. Bagaimana hasil penyelidikan? Seorang murid bernama Yeking menjawab dengan hormat. Saudara senior ketiga, sejak mereka kembali dari pegunungan gurun, kekuatan anggota Aula Manusia meningkat tajam. Meskipun kami berusaha memprovokasi, mereka tidak menanggapi sama sekali. Pria itu menatapnya dengan tajam. Murid berbakat dari Aula Manusia sebagian besar telah keluar untuk berlatih. Hanya kelompok yang dipimpin Xiaoyan itu yang masih menimbulkan ancaman. Sisanya tidak perlu dipedulikan. Dia terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Namun mengapa Xiaoyan belum juga kembali? Apakah dia benar-benar mati di gurun kematian? Itu tidak masuk akal. Dia adalah peraih peringkat pertama dalam kompetisi perolehan poin dan dikabarkan telah membunuh Kaisar Hantu Kembar.
Mustahil orang seperti itu mati begitu saja. Dia kemudian menambahkan, teruskan saja provokasi. Jika mereka tidak ikut pertandingan individu, maka dalam pertandingan tim, kecuali mereka menang mutlak, mustahil bisa lolos. Kompetisi antar 3 pavilion bukanlah tempat untuk bermain-main. Ye King mengangguk. Dia tahu benar betapa sulitnya mencapai kemenangan penuh dalam tim, apalagi tanpa Xiaoyan. Waktu terus berlalu. Sudah hampir 5 tahun sejak Xiaoyan mengurung diri di puncak pegunungan Guru untuk menelan api suci. Selama itu, dia duduk bersila di tengah kekuatan api suci yang menyelimuti tubuhnya, memurnikan energi tersebut di dalam lautan doge miliknya. Bahkan ketika seluruh pegunungan runtuh, dia tidak merasakan apapun. Seluruh tubuhnya dilindungi oleh kekuatan api suci yang tiada tara. Tubuhnya diam bagaikan patung batu, tidak ada sedikit pun gerakan. Hingga pada suatu saat, alisnya sedikit bergetar. Seketika aura kekuatan yang kering dan mengerikan meledak dari tubuhnya. Suara gemuruh mengguncang ruang di sekelilingnya, dan api berwarna coklat kekuningan yang memancar dari tubuhnya membuat ruang di sekitarnya hancur. Perasaan ini sungguh nyaman. Xiaoyan membuka matanya perlahan. Di dalam tatapan hitamnya, kilatan api berwarna tanah menari-nari. Dia merasakan kekuatan api suci yang mengalir deras di seluruh tubuhnya. Rupanya, pegunungan gurun ini sudah runtuh. Dia mengamati sekelilingnya. Kini hanya ada kehampaan tanpa batas. Tak ada lagi jejak daratan, hanya kekosongan yang tersisa. Tidak kusangka keteguhanmu sekuat ini. Suara lembut terdengar dari kehampaan. Sosok yang muncul di hadapan Xiaoyan adalah inti dari api suci batu hati. Kini tubuh makhluk itu berwarna coklat tua, dengan nyala api suci berwarna tanah yang terus berkobar di sekitarnya. Pemandangan yang menggetarkan hati. Semua ini hanya keberuntungan, jawab Xiaoyan. Namun dia tahu, rasa sakit yang dialaminya saat menelan kekuatan itu jauh lebih besar daripada saat menelan api surgawi manapun. Mulai sekarang adalah waktunya panen dari semua penderitaan itu. Begitu kata-katanya berakhir, api surgawi dan api suci di dalam tubuhnya tiba-tiba menyala bersamaan, memenuhi seluruh ruang dengan cahaya membara. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.